Halo Sobat Cerdas, di investasi kita harus tahu tujuan kita untuk investasi itu untuk apa. Apakah untuk pendidikan, beli rumah atau mobil, atau cuman sekedar menabung aja di reksadana pasar uang. Nah, sebetulnya semua itu sah-sah aja, tujuanmu apapun itu sebetulnya sah-sah aja. Karena prinsipnya di investasi itu kamu harus punya tujuan. Nah, sehingga ketika nanti kamu sudah dalam proses investasi, sudah beberapa bulan investasi, kamu rutin investasinya itu bisa di-maintain investasinya udah sampai mana, jumlahnya berapa. Nah, kalau kamu udah punya tujuan, baru tuh kita pilih reksadananya. Apa jenisnya, yang mana reksadananya, dan pilihan produknya apa aja. Kayaknya bakal susah sih kalau misalnya aku jelasin satu persatu ya. Kalau gitu mendingan sekarang kita masuk ke fiturnya PNMC Jago aja, namanya Goal Planner. Siapin HP kamu atau pakai laptop juga bisa, dan yuk kita mulai. Ayo kawan-kawan, siapkan masa depan dengan investasi yang dapat. Sekarang kita mulai praktek yuk. Nah, di sini udah ada udah kamu siapin semuanya, laptopnya atau HP-nya. Sekarang kita masuk aja ke sijago.pnmim.com. Nah, udah masuk, belum ya sini ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, menunya itu ada di atas sini guys. Nih paling atas, Goal Planner. Ya. Kita klik aja. Oke, udah masuk nih kita. Nah, di sini kamu bisa bebas tujuan keuangan kamu nih udah ada contohnya di atas nih, ada pendidikan, ada rumah, pensiun, kendaraan, gaya hidup dan lain-lain. Nah, mungkin kita pilih aja kendaraan ya. Mungkin ini dia nih, misalkan kita klik mobil baru gitu. Terus kemudian kapan ada membutuhkannya, mungkin kita bisa set biar hari ini sekarang, di sini sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 20 Maret 2024. Anggap aja 5 tahun lagi dah saya butuh mobil gitu ya. 5 tahun lagi berarti 2029. Sekarang Maret, 20 Maret ya. Pas nih, biar 5 tahun pas. Oke, berapa jumlah yang Anda butuhkan? Kira-kira mungkin kalau mobil itu nggak usah mahal-mahal deh, yang standar aja lah ya. Mungkin maksimalnya standar 200 juta deh. Tuh agak. Oke. Nah, ini kalian udah masukin 200 juta. Di sini ada perkiraan nilai di masa depan. Nah, perkiraan nilai di masa depan ini apa? Ini berdasarkan inflasi. Jadi ketika nanti 200 juta nilai sekarang, 5 tahun berikutnya atau 5 tahun ke depan itu kira-kira itu ada 255 juta 290 sekian lah. Banyak ini. Oke, kalau udah kita lanjut. Nah, ini dia pengaturan parameter goal. Nah, di sini udah ada nih tulisannya, nama goalnya mobil baru 5 tahun kemudian, nilai yang dibutuhkan 200 juta dan di masa depan kira-kira 255 juta. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada investasi awal. Ini 20 juta ini, nominal 20 juta adalah investasi yang nominal yang sudah disarankan oleh goal planner-nya ini. Kalau kamu mau mencapai 5 tahun untuk membeli mobil, investasi awalnya disarankan 20 juta. Tapi kalau kalian punya lebih dari itu, lebih baik. Misalkan ya, ini kan 20 juta. Oke, aku kayaknya masih ada sih 50 juta. Oke, kita klik 50 juta. Set. Nah, dia tuh langsung berubah tuh iniannya. Jadi mungkin aja di 2029 returnnya lebih banyak lagi gitu. Nah, ini aku mau jelasin dulu di bagian bagan ini. Nah, ini ada yang warnanya merah, biru muda, abu-abu sama biru ya. Nah, yang merah ini adalah nilai uang kamu. Ini kan uang kamu di 2024 itu 200 juta. Nah, di 5 tahun berikutnya itu ada 200 juta itu sama nilainya dengan 255 juta. Nah, ini kalau berdasarkan peningkatan berdasarkan inflasi. Nah, kan kamu mulainya dari 0 nih, ya kan? Mungkin 50 juta, sorry, bukan 0. Mulai dari 50 juta. Atau kita balikin lagi dulu deh ke 20 juta ya.
20 juta. Oke. Kita balikin lagi ke 20 juta. Nah, ini mulainya 20 juta. Nah, terus kemudian investasi bulanannya kamu juga bisa atur. Di sini minimalnya 3.060.000. Kalau kamu nggak sanggup 3 juta per bulan, kamu tulis aja misalkan 1,5 gitu ya. 1.500.000. Oke, 1,5 juta. Nah, tingkat resikonya di sini langsung disarankan untuk yang tinggi karena kamu membutuhkannya lebih dari 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun biasanya disarankan untuk masuk ke reksadana saham karena lebih dari 3 tahun. Nah, makanya resikonya yang tinggi. Nah, bisa juga kalau misalnya menengah atau rendah gitu, tapi biasanya nanti pencapaiannya itu nggak pas di 5 tahun, bisa jadi lebih karena resikonya tidak tinggi gitu. Oke, kita klik aja yang tinggi sesuai sarannya. Nah, nanti ini kira-kira data ini yang merah ini tadi inflasi, yang biru muda ini data hire atau bisa dibilang kalau misalnya kamu rutin 1,5 juta per bulan, terus investasi awalnya 20 juta di 5 tahun, dan itu rutin ya, kamu per bulannya segitu terus. Di 5 tahun kemudian nilai kamu itu ada 1.435 juta. Nah, ini adalah kalau kamu invest di reksadana saham gitu. Nah, kalau yang birunya adalah 1,3 M dan yang data terendahnya itu ada 1,1 M. Seperti itu. Oke, jadi nanti kamu udah beli mobilnya 200 juta, kamu masih ada sisa banyak tuh ya kan. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini dia ada model portofolio. Ada yang ini yang paling sesuai, yang disarankan. Tadi kan tuh reksadana saham yang paling banyak 80% isinya, dan reksadana pendapatan tetap 20% untuk penyeimbangnya. Nah, model portofolio itu ada 3. Yang pertama itu optimal, terus yang kemudian berimbang dan stabil. Nah, optimal itu adalah portofolio yang paling agresif atau yang paling biasanya isinya itu reksadana yang risikonya tinggi, yang lumayan tinggi. Nah, ini misalkan komposisinya itu kan 80% reksadana saham, 20% reksadana pendapatan tetap, dan ini ya, kalau misalnya berimbang itu lebih di tengah-tengah lah, karena biar di tengah-tengah returnnya juga lumayan, pakainya reksadana campuran 50% dan reksadana pendapatan tetap 30%, pasar uang 20%. Dan kalau yang terakhir portofolio stabil. Kalau stabil ini lebih ke reksadana atau cenderung lebih stabil lah ya, lebih aman gitu. Jadi kenaikannya itu tidak sebanyak itu gitu. Nah ini perkiraan keuntungannya per tahunnya 6,2% gitu. Nah, biasanya itu nggak ada reksadana sahamnya tuh karena stabil. Komposisinya lebih banyak ke reksadana pendapatan tetap 80%, pasar uang 20%, nggak ada reksadana sahamnya. Kalau misalnya kalian mau berimbang, campurannya ganti saham juga boleh aja, terserah, kan risk profile orang beda-beda, jadi kalian bisa terserah. Oke, kita pilih yang optimal ya, yang sesuai aja. Kita lanjut. Nah, ini udah ada ringkasannya nih. Jangka waktunya 5 tahun, resikonya tinggi, model portofolionya yang optimal, inflation rate-nya 5, terus nilai yang dibutuhkan 200 juta, 255 juta di 5 tahun ke depan, investasi awalnya 20 juta, bulanannya 1,5. Modelnya seperti ini, reksadana pendapatan tetapnya 20%, ya, yang sahamnya yang 80%. Ini grafik yang tadi. Nah, ini dia saran produknya. Produknya ini kan kalian bisa lihat nih, di sini reksadana saham. Ada yang syariah, ada yang konvensional, terserah kalian. Yang penting 80%-nya itu di saham. Mau misalkan ini kan kita investasi awal dulu ya, kita hitung ya. Investasi awal 20 juta. Terus kemudian
kalian beli, oke deh, kayaknya kalau dari ininya lebih bagus saham unggulan nih 6,64%. Kita beli reksadana saham unggulan 20 juta dikali 80%, itu kira-kira berapa ya? 16 ya? 16 ya? 20 juta, iya benar 16. 1,6 16 sorry. 16 ya, 16 juta. Nah, 16 juta kamu taruh di saham unggulan bebas. 16 juta ini mau kamu pisah lagi boleh juga. Misalkan saham unggulan 12 sama agresifnya sisanya 4 juta gitu, boleh-boleh aja. Jadi nggak harus di satu tempat. Oke, 16 juta di saham unggulan, terus kemudian tadi pendapatan tetap ya. Pendapatan tetapnya kita pilih yang optima bulanan deh. Optima bulanannya sisanya 16, 20, 16, 4 juta. Berarti 4 jutanya taruh di reksadana pendapatan tetap. Gitu. Nah, kalian tenang aja. Kalau misalnya udah sampai di sini, ini adalah rekomendasi aja dari PNMC Jago. Kalian bisa ikutin sesuai, boleh. Kalau nggak sesuai, kalian punya risk profile sendiri. Kayaknya kalau 80-20 terlalu kenceng deh. Kalau aku mau kurangin misalkan jadi 60-40 mungkin bisa juga, nggak apa-apa. Tapi biasanya nanti berpengaruh ke pencapaiannya itu, gitu. Nah, habis itu kalau misalnya kalian udah selesai, kira-kira ini biar bisa di-maintain, biar kamu kan ini kan punya panjang kan, 5 tahun kan, misalnya mau di-maintain, tinggal klik cetak aja, nanti di-save berupa PDF gitu. Nah, tuh ringkasan Goal Planner. Segala macam ininya juga udah ada. Ya, tinggal di-print. Oke. Gimana, guys? Mudah kan? Gampang kan? Goal Planner. Nah, sekarang tinggal kita setelah Goal Planner, kalian bisa yang namanya harus konsisten. Gimana ininya, setiap bulannya harus segitu terus, dipastikan harus segitu kalau mau mencapai target dengan tepat waktu gitu ya. Kalau misalnya udah bisa itu, udah deh, nanti kamu dapetin mobilnya bisa jadi lebih cepat gitu. Semangat investasi ya sobat investasi. Semangat investasinya sobat cerdas. Semoga cepat terkabul. Dan sampai di sini dulu konten hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa like, share, komen juga. Terima kasih semuanya. Gue Fikri, gue pamit.